Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Chandra di GNID. Pada kesempatan video kali ini, izinkan saya mengutarakan pendapat pribadi mengenai rakit PC vs laptop gaming. Nah, sebelumnya disclaimer bahwa di video kali ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan salah satu pihak atau meninggikan salah satu pihak, baik itu di laptop gaming maupun di rakit PC. Jadi ini murni pendapat pribadi dan pengalaman saya. Oke, langsung saja. Let's go. Ada 3 hal menurut saya yang paling tidak harus diperhatikan dalam memilih laptop gaming ataupun rakit PC. Nah, sebelumnya untuk laptop gaming yang pernah saya gunakan adalah ini, yaitu adalah Asus ROG Strix G533GM, yaitu pembelian tahun 2019. Dan untuk PC yang saya gunakan ini kemarin baru rakit yang ada di sebelah kanan layar ini, yaitu sekitar 31 juta. Nah, kemudian karena laptop ini tahunnya sudah lama, 2019, ini saya carikan kira-kira laptop gaming yang spesifikasinya hampir sama dan dengan harga yang saya tidak terlalu beda jauh. Di sini harganya saya kira-kira 26 juta, karena 3 juta saya masukkan ke dalam monitor, 3-4 juta itu dalam monitor dan barang-barang lainnya. Nah, di sini dalam kedua perbandingan ini kita bisa lihat bahwa untuk PC rakitan saya itu memakai RTX 5070 Ti, dan untuk laptop gaming memakai 4070. Nah, ini salah satu perbedaan. Untuk yang lainnya pun ada sama, ada beda, seperti RAM-nya sama-sama 32 GB dan sebagainya. Nah, kembali ke pembahasan tadi, yang pertama yang harus dilakukan buat saya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya kalau seperti saya, teman-teman, pekerjaan saya sehari-hari itu paling hanya membutuhkan pengetikan sederhana seperti Word, Excel, dan PowerPoint, seperti kerja kantoran biasa. Jadi saya tidak membutuhkan untuk mobil yang istilahnya untuk mobil tetapi yang spesifikasinya tinggi. Tidak membutuhkan seperti itu sebetulnya. Dan untuk game pun saya lakukan di rumah, karena tidak mungkin saya di kantor, di tempat kerja atau di kantor kalau saya game itu kan tidak mungkin. Nah, jadi yang pertama teman-teman butuhkan adalah satu, menyesuaikan dengan kebutuhan. Kapan teman-teman membutuhkan laptop yang spesifikasi tinggi atau laptop gaming? Nah, ini saya sarankan jika teman-teman itu dalam kegiatan sehari-hari atau bekerja sehari-hari itu membutuhkan spesifikasi tinggi dalam pekerjaan mungkin seperti desain 3D, kemudian arsitek, teknik, dan lain sebagainya, sehingga ketika teman-teman dalam melakukan pekerjaan itu dapat terbantu dengan spesifikasi laptop yang tinggi. Karena kan tidak mungkin dalam pekerjaan itu kan seringkali kita tidak hanya berada di suatu tempat atau berada di kantor, dan kita harus presentasi ke sana ke sini. Nah, jika teman-teman berhubungan dengan seperti itu, teman-teman cocok menggunakan laptop gaming, laptop yang spesifikasi gaming. Dan kemudian jika teman-teman juga suka game, paling tidak laptopnya bisa digunakan game di rumah. Tetapi jika teman-teman seperti saya, alangkah baiknya teman-teman membeli spesifikasi laptop yang laptop kantoran, dan merakit lagi PC yang yang tidak terlalu gaming, yang tidak terlalu besar seperti harga laptop, tapi yang setengah harga lah, namanya mungkin sekitar 14-15 juta untuk game di rumah. Karena sebagai bahan dasarnya itu pun VGA yang didapat tuh hampir sama ya. Di sini 4070 dan ini 5070. Ini karena perbedaan generasi, mungkin kalau kita ambil tahun sebelumnya itu pun sama ya, kira-kira 5070. Nah, itu yang pertama. Jadi teman-teman harus ingat dalam memilih PC gaming atau rakit PC atau laptop gaming, teman-teman harus menyesuaikan yang pertama dengan kebutuhan. Seperti apa kegiatan sehari-hari yang teman-teman lakukan. Kalau seperti saya itu alangkah baiknya dulu saya memilih yang laptop biasa, karena budget kita ini kan ya terbatas ya teman-teman. Ini berhubung yang kedua. Jadi pikirkan baik-baik kegiatan sehari-hari teman-teman itu membutuhkan seperti apa. Apakah mobil butuh dengan spesifikasi tinggi, ataukah hanya mobil yang seperti saya jadi tidak perlu spesifikasi tinggi tapi tetap ingin gaming. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah budget yang dimiliki. Nah, kita kembali ke latar belakang yang saya sampaikan tadi.
budget yang dimiliki tentunya kita memiliki budget sekitar 31 juta. Nah, untuk teman-teman yang pekerjaannya mobile, sudah pasti saya arahkan ke laptop spesifikasi gaming. Karena mobile yang di sini itu maksudnya mobile dalam pekerjaan berat seperti rendering atau 3D, arsitek dan sebagainya. Karena memang seringkali harus presentasi ke sana kemari untuk klien dan sebagainya. Itu pasti teman-teman membutuhkan spesifikasi yang sangat tinggi. Tetapi kalau jika seperti saya, nah alangkah baiknya dari budget yang 30 juta ini kita bagi dua, teman-teman. Jadi karena kita bagi dua, yang satu untuk laptop mungkin laptop kantoran biasa mungkin sekitar 10 juta, yang separuh lagi sekitar 20 juta itu kita rakit PC. Kenapa? Kalau kita membeli PC gaming untuk pekerjaan seperti saya, itu saya rasa mubazir, karena tidak mungkin atau kecil kemungkinannya itu saya main game berat di kantor. Karena ya di kantor ya kita pasti lebih ke bekerja. Beda yang tadi memang bekerjanya membutuhkan 3D, kemudian arsitek itu membutuhkan laptop yang spesifikasi tinggi. Tapi kalau seperti saya yang hariannya mengetik, presentasi, itu tidak memerlukan spesifikasi yang setinggi itu. Jadi kalau sesuai dengan saya, untuk yang nomor 2 itu mengatur budget, lebih baik dari budget itu kita bagi dua. Jadi kita alokasikan untuk laptop mungkin 10 juta dan 20 jutanya untuk PC gaming. Dan yang ketiga adalah opsi upgrade ke depannya. Nah, jika teman-teman membeli laptop gaming karena tadi pekerjaan mobile dan sebagainya, itu tetap kita bisa upgrade. Upgrade itu biasanya hanya terbatas pada memori dan penyimpanan. Karena ya kalau kita pekerjaannya seperti itu mungkin ya, dan kita rawat baik-baik, itu pasti ya minimal paling tidak laptop itu bisa bertahan sampai 5-10 tahun lah, jadi aman. Jadi untuk upgrade-nya pun kalau untuk laptop gaming terbatas, hanya sekedar RAM dan SSD. Sedangkan untuk PC yang kita gunakan di rumah karena memang untuk game-game seperti itu, jadi upgrade-nya lebih panjang, mungkin bisa sampai 5-10 tahun, tapi tetap masih bisa berjalan upgrade. Berbeda dengan laptop. Berbeda, jadi ketika laptop teman-teman mungkin ada rusak, mungkin rusak keyboard dan sebagainya, baterai, itu teman-teman dalam mencari spare part itu akan sangat sulit daripada PC. Kenapa? Karena setiap brand laptop itu setiap tahun itu pasti mengeluarkan brand baru. Sehingga ketika laptopnya atau ada rusak, ketinggalan, kan sudah ketinggalan zaman, sudah ketinggalan 1 tahun lah istilahnya. Jadi spare part-nya yang dicari pun sulit sekali. Berbeda dengan PC yang dirakit. Jadi spare part-nya mungkin 1-2 tahun masih banyak. Tapi ketika laptop itu sudah sulit. Tahun ini beli laptop, kemudian kok ada masalah di keyboard, kita harus ganti keyboard. Kita tahun depan mencari keyboard itu sangat sulit. Harus pesan di center. Kadang center juga lama dan kadang stoknya juga kita tidak tahu. Jadi itu kelemahan untuk laptop. Kalau untuk PC, nah itu bisa upgrade atau bisa kalau ada rusak apapun kita lebih mudah dalam mencari komponennya. Karena pengalaman kemarin laptop yang saya pakai tadi bulan kemarin itu baru saja istilahnya ada kerusakan, Pak. Karena saya tidak tahu masalahnya apa. Kira-kira laptop ini saya pakai sudah 5 tahun. Kemudian ketika main game, malam itu main game, paginya tiba-tiba tidak bisa nyala. Dan saya bawa ke tukang servis, katanya ada yang rusak di masalah blok charger atau apa tidak salah. Dan itu pun harus saya tinggal selama hampir 4 minggu lah, 3 minggu kurang. Dan saat itu ya banyak pekerjaan yang tertunda seperti itu. Jadi untuk mencari spare part-nya itu pun sulit waktu itu. Untungnya tidak harus ganti spare part, jadi diakal sama pihak servis masih bisa. Berbeda dengan PC. Jadi kalau PC untuk upgrade-nya itu lebih mudah, untuk ada perbaikan jadi lebih mudah ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Saya ulangi kembali, jadi paling tidak ada 3 yang harus teman-teman perhatikan sebelum memilih apakah membeli laptop atau merakit PC. Yang pertama adalah menyesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua adalah mengatur budget yang dimiliki, dan yang ketiga adalah opsi upgrade ke depannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.